Shalom muda-mudi, saudara semuanya. Apa kabar? Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita, saya belum lihat lambaian tangannya. Ada sukacita, masih ada yang belum bersukacita ya. Ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan tema Hari Kasih Sayang. Kasih sayang dari Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita semua sampai hari ini. Kita mau sama-sama puji dan bersyukur, mau sembah Dia lebih dan lebih lagi. Kami di sini Tuhan, anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan biarkan kami bersukacita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Bapa, hanya Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan, yang pantas kami permuliakan Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, nyatakan Kau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau pujikan sekali lagi bagi Dia. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang, karena tanpa Dia ku tak mampu sendiri. Nyatakan bersama, Engkaulah kuatku, Kau yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Peganglah tangan kami, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita semua muda-mudi di sini, saya ingin dengar semua suaranya. Untuk sama-sama kita pujikan Tuhan. Kita ulang sekali lagi pujian ini bagi Tuhan. Saudara-saudari saja yang bernyanyi. Bukan pujikan bagi Dia yang ku tak mampu sendiri. Boleh lebih kencang lagi suaranya. Engkaulah kuatku,
Ambil waktumu sejenak untuk memuji Dia. Dalam jemaat saja bernyanyi bagi Dia. Ku pandang kami mau datang, sebab Engkau menyertaiku. Oh, Kaulah. Dan saya ajak semua untuk bangkit berdiri, masih bernyanyi. Ku pandang wajah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Naikkan pujian-Mu bagi Dia, persembahan kami. Kaulah. Nyatakan sekali lagi. Ku pandang, ku pandang. Nyatakan ini bagi Tuhan-Mu, agar senantiasa kita boleh terhubung bagi Dia. Bersamanya kita aman. Oh, tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan. Oh, nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami, sebab Engkau yang menopang. Kaulah harapan. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah, peganglah tangan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami masih mau memuji-Mu Tuhan, sebab pertolongan yang datang daripada-Mu Dua. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Kau harapan kami. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini sebab kami ingin memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, baik di dalam suka maupun kesesakan dalam hidup kami Bapa. Kau baik bagi kami dalam setiap perkara kami. Kami mau bersyukur sebab Engkau ada bersama kami.
Rancang semuanya Tuhan untuk kami Tuhan. Kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan, tidak pernah tahu apa yang ada di hadapan kami nanti Tuhan. Tapi kami percaya sepenuhnya. Kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Dan Engkau yang pimpin kami Tuhan. Sehingga kami percaya sepenuhnya hari depan kami akan indah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Biar kami senantiasa memuji nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan, bukan kami Bapa. Kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Biarkan di umur kami saat ini Tuhan, api kami tetap berkobar-kobar Bapa, untuk melayani, menikmati hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami ada di tempat ini, kami mau lebih lagi bersuka cita memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan yang keluar dari mulut kami Bapa adalah puji-pujian bagi-Mu Tuhan, yang kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. This is for you Lord. Oh. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raja, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Naikkan suaramu, kami rindu. Kebangkitan pasti terjadi. Say, oh oh oh, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat bersama nyatakan, great is our God, great is our God. Yes. Pemilik kehidupan, beratur diselamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami mau rindukan Engkau, kami rindukan kuasa. Yes, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Yes, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan, bersama teriakan, great is our God, great is our God. Biar kamu sing memuji Tuhan. Kami mau beri sorak-sorai kemuliaan kami bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sangat baik. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yes. Kami rindu
kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Semua saja nyatakan, oh oh oh, sing it. Datanglah kuat dan berkuasa saat yes menaikkan belenggu dipatahkan mujizat. Amin. Siapa yang luar biasa hebat? Yes, datanglah dan bertata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian belenggu dikatakan mujizat dinyatakan. Yang paling kencang nyatakan great is our God. Sekali lagi, great is our God. Saudara kalian bagi nama Tuhan. Yes. Yes. Saya persilakan duduk kembali. Luar biasa Tuhan kita dahsyat. Ada sukacita masih? Amin. Sudah kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Kita masih mau naikkan pujian sekali lagi. Bagi namanya Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu. Engkau nyatakan kebenaran-Mu untuk setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa. Biarkan hati kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Boleh bernyanyi bagi Tuhan kita. Jesus, I believe in you. Yes. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I'll lead in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
Saya jemput semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita mau puji Dia. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Kami mau memuji-Mu. I will worship. I will worship you. Oh, I will worship you. I will worship you, Jesus. Kami mau larut dalam keheningan kami, untuk kami boleh terhubung dengan Engkau Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan Bapa. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you, Jesus. Oh, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, so Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Glory, haleluya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Yes. Biarkan pada waktu di sore hari ini setiap kami sadar bahwa kami ada milik Tuhan. Jika Tuhan akan menitipkan kami seorang penolong atau seorang pasangan, namun Tuhan sudah memberikan penolong itu terlebih dahulu, yaitu Roh Kudus. Biarkan pada sore hari ini kami bisa membuka paradigma kami, sehingga kami bisa mengerti firman Allah yang akan berbicara dan berkomunikasi di dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang besar, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kekuatan kami, namun karena Roh Allah bekerja di dalam setiap hidup kami. Segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Yang lemah biar Tuhan yang kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini bertemu jangan buntu,
Tuhan berikan penerangan supaya cahaya hati daripada Tuhan menerangi setiap hati kami yang gelap. Mengucap syukur Tuhan, memberkati setiap kami. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bukan menurut pikiran dan perkataan hamba. Hamba-Mu dan umat-Mu merendahkan diri, mengecilkan diri kami. Kami tidak pantas untuk ini semua. Namun nama Tuhan akan kami tinggikan dan muliakan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Waduh, sore, silakan duduk saudara, silakan duduk, shalom. Ya. Hari ini kita punya tema yang menarik saudara. Pasangan yang sepadan saudara. Waduh, materi ini saudara ini luar biasa ini saudara. Namun materi ini bisa merubah paradigma saudara atau bisa memecah belah mungkin saudara. Makanya kita mau hati-hati pada sore hari ini ya. Kita mau belajar sama-sama sesuai tema pasangan yang sepadan saudara. Namun yang sudah pacaran ya, jangan lihat kiri dan kanan, jangan lihat WA-nya dulu ya. Nah, ingat ya, ini firman Tuhan saudara. Bukan menunjuk, jangan sampai berantem saudara ya. Oke, yang sudah menikah juga mungkin bisa untuk saudara. Oke, kata yang sepadan. Itu di Alkitab yang bicara pasangan yang sepadan cuma satu. Kejadian 2 ayat 18, langsung kita buka. Nah, hari ini saya cuma kasih 4 poin. Bagaimana cara mencari pasangan yang sepadan. Aduh, ini luar biasa, langsung melek semua saudara. Namun yang sudah ada harus menjadi sepadan terus menerus. Amin. Jangan cari lagi, bertobat itu saudara. Bagi yang udah nikah itu ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan pertama kali muncul di kitab Kejadian. Dan pada kitab ini pun berbicara pasangan yang sepadan. Terus dikatakan apa? Bagi yang sepadnya, baginya yang sepadan dengan dia. Bagaimana kita bisa mencari pasangan yang sepadan? Yang pertama, harus tahu butuh ditolong dan menolong. Harus tahu butuh ditolong dan menolong. Butuh ditolong itu buat siapa? Buat laki-laki saudara. Laki-laki itu dia punya musuh yang utama apa? Pride. Betul kan? Ego. Kesombongan. Betul kan saudara? Itu baru kita sadar bahwa kita ini butuh ditolong. Supaya Tuhan mau kesombongan kita, pride-nya kita bisa direndahkan sedikit dan disepadankan dan diselaraskan. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Namun di sisi yang lain, perempuan berarti harus menolong. Tangkap ya. Laki-laki harus tahu butuh ditolong, perempuan harus tahu butuh menolong. Kenapa? Saudara bisa lihat di negara maju, Singapura, Korea, Jepang, Asia. Ya, tingkat pernikahannya itu makin turun saudara. Karena banyak perempuan, I'm single and very happy katanya saudara. Karena gak ada yang ganggu saya. Karena semua merasa independen. Namun ini sebenarnya tidak sesuai dengan firman Allah. Karena perempuan diciptakan untuk menolong. Makanya ini menggenapi firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang satu laki-laki merasa saya gak butuh ditolong. Saya paling capek. Wah, saya sudah kerja lebih keras. Kalau kamu mau cari yang sepadan dan menemukan yang sepadan, laki-laki harus tahu bahwa dia butuh ditolong. Terus perempuan, kamu juga gak bisa hari ini, gak mau repot, gak bisa. Namun jika kamu mau mencari yang sepadan, kamu juga tahu Tuhan menitipkan engkau kekuatan yang lebih. Makanya engkau harus sadar, saya harus tahu butuh untuk menolong. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 9. Wah ini bahaya, ini banyak jurus-jurus ini saudara. Ini saudara mata-mata pencari apa? Pencari jodoh ini saudara.
Matanya berbinar-binar ini semua. Terus Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Berarti kita bisa menemukan pasangan yang sepadan kalau kita itu ego kita bisa diturunkan dulu. Karena selamanya jika kita punya ego gak pernah kita turunkan, gak punya sifat merendahkan diri, Tuhan Yesusnya merendahkan diri, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Kita kok gak bisa merendahkan diri, walaupun Tuhan kasih jodoh bisa gak jadi berjodoh. Karena kita tidak bisa menemukan yang sepadan dan kita tidak tahu bahwa kita butuh menolong dan kita butuh juga ditolong. Karena di sini dikatakan apa? Di saat satu jatuh, satu mengangkat. Amin. Ini bicara pasangan itu mesti suportif, saudara. Gak bisa orang jatuh tuh saudara injak lagi. Saudara, makanya ketika jatuh yang satu angkat, yang satu kuat, yang satu lemah, yang lemah menguatkan yang kuat berdoa, yang lemah juga berdoa supaya yang kuat tetap kuat. Pertama ya, harus tahu butuh ditolong dan menolong. Lanjut, supaya cukup waktu. Kejadian 2 ayat 19. Nah, saudara tulis aja ini ya. Nanti di rumah pas komsel baru cerita lagi saudara. Atau buat forum lah. Namanya kok forum jodoh itu paling banyak saudara. Betul kan? Saudara pasti paling lebih jago lah dari saya untuk kalau bercerita tentang pasangan lah itu. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat. Semua makhluk hidup dibawa untuk dikasih lihat. Tangkap ya? Namun bukan manusia, binatang. Oke? Bagaimana ia menamainya? Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Wah, manusia memberikan nama kepada makhluk hidup. Perhatikan ya, Tuhan menciptakan Adam. Adam ini adalah salah satu kisah perjodohan dalam Alkitab. Yang langsung ketemu Adam dan Hawa karena gak ada pilihan lain. Cuma Adam dan Hawa dijodohkan. Namun terjadi pasangan yang sepadan. Yang pasangan yang sepadan yang sempurna ini. Karena ini prosesnya Tuhan. Hari ini kita mau belajar sederhana. Bagaimana mencari pasangan yang sepadan, memfilter pasangan yang sepadan dalam proses pencarian. Yang tadi kan harus tahu butuh ditolong dan menolong. Terus yang kedua, kita lihat ayatnya. Ya, bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu, ayat 20. Berarti Adam ini kasih nama. Tangkap ya, pada semua makhluk hidup. Oke, terus ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang. Terus kita baca segala binatang hutan, tetapi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi baginya sendiri, loh, dia bisa beri nama orang lain. Namun dia gak bisa menemukan yang sepadan. Karena yang sepadan itu berarti bukan bicara makhluk hidup atau dia yang memberikan nama. Namun yang sepadan itu, nama Hawa dan Adam itu dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana menemukan pasangan yang sepadan? Harus Tuhan yang beri nama. Catat ya, harus Tuhan yang beri nama. Namun hari ini jangan saudara pulang rumah saudara doa, Tuhan beri nama Son Jong Ki. Tuhan beri nama Kim Bum saudara. Tuhan beri nama Kim Song Hyun. Saya nggak tahu Samyang sama saudara. Song Hye Kyo kata ya. Hyun Bin semua Tuhan beri nama. Ini hati-hati. Jangan-jangan saudara punya beri nama ini nama yang saudara punya hawa nafsu lah. Bicara tentang nama. Ini hati-hati. Jangan kamu pulang terus tiba-tiba ada nama Olivia atau nama apalah, Kevin lah atau nama siapa. Tiba-tiba kamu langsung terlintas doa, itu jodoh saya. Hati-hati. Kita belajar lebih dalam ya. Apa arti harus Tuhan beri nama? Mundur sedikit. Saudara punya nama yang kasih siapa? Oh, gak bisa jawab ini. Gak ada. Saudara punya nama yang kasih siapa? Orang tua.
Perhatikan ya. Harus Tuhan beri nama, bukan bicara saja ketika mungkin kamu lagi doa, Tuhan kasih nama Rebeka, bukan. Namun Tuhan beri nama bicara apa? Yang memberi nama pasanganmu adalah orang tuanya. Karena nama itu dititipkan melalui Tuhan untuk anaknya akan lahir. Berarti ketika engkau bilang harus Tuhan yang beri nama, di balik itu berarti bicara apa? Harus ada keselarasan dan persetujuan dan penghormatan kepada orang tua daripada pasangan. Karena ketika engkau menikah, bukan bicara mamamu, papamu, bokapmu, nyokapmu, nyokap kita, nyokap kami, nyokapku. Jelas? Berarti harus Tuhan beri nama, berbicara dimensi yang lain. Nama itu dititipkan, nama pasangan saudara yang akan menjadi pasanganmu itu daripada orang tuanya. Berarti saudara harus menghormati orang tuanya sebagaimana saudara menghormati orang tuamu. Kita belajar satu-satu cerita lah. Kejadian 24 ayat 55. Ini bicara satu kisah tentang Ishak dan Rebeka. Ini sepintas aja karena ini panjang ceritanya saudara. Kejadian 24 ayat 55. 24 ayat 55. Oh ada. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami seberang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Saya cerita sedikit ya supaya singkat. Saudara bisa baca di rumah. Ishak ini disuruh sama Abraham, sama bujangnya, sama asistennya pergi ke satu rumah. Karena Tuhan berikan visi melalui Abraham bahwa jodohnya ini saudara ada di sana. Dia cuma cerita karena diberikan sama orang tua. Terus waktu di depan rumah orang tua, bujangnya sudah bawa emas segala macam karena mereka punya latar belakang. Namun pada saat itu orang tua daripada Ribka dan saudaranya berkata, coba kita lihat. Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Ishak menghormati. Kalau orang tuanya pasangan masih bilang sabar, kamu belajar sabar juga. Kalau dia masih bilang doa, kamu bisa bilang doa juga. Karena kamu coba lihat ya, jangan hari ini ketika kamu bicara kamu punya pasangan, wah saya gak cocok sama orang tua kamu. Ketika kamu mencocokkan diri kamu dengan orang tuanya dan dia mencocokkan diri kamu dengan orang tua kamu, ini terjadi persilangan dan akan jadi sesuatu yang sempurna. Amin. Kenapa? Anak itu besar karena orang tua. Anak itu besar dari lingkungan orang tua. Mau ada kekurangan atau kelebihan. Jika kamu cuma menerima dirinya di awal, kamu gak menerima orang tuanya. Karena waktu kamu menikah lebih banyak sifatnya akan keluar daripada sifat orang tuanya yang tertitip secara genetika. Tangkap ya. Berarti hari ini ketika pasangan yang sepadan harus Tuhan yang beri nama. Berarti bicara di balik itu ada orang tuanya dia yang harus kamu miliki sebagai orang tuanya kamu. Begitu juga orang tuanya kamu yang kamu harus miliki sebagai orang tuanya yang bersangkutan. Terus ayat 60. Kenapa? Karena restu orang tua itu penting. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh. Supaya saudara ini menjadi beraksa-laksa anak-anaknya dan saudara menduduki kota-kota musuh. Amin gak ini saudara? Wush. Luar biasa saudara. Imanmu ya. Berarti satu orang jadi berapa ini? 12. Ini kan zaman dulu. Berarti restu orang tua ini memberkati anak ini. Supaya dia punya anak dan dia punya pasangan. Punya anak-anak, punya keturunan yang akan memenangkan kota. Itu luar biasa restunya. Makanya poin yang kedua ini harus Tuhan yang beri nama. Kalau Tuhan yang beri nama, berarti engkau mengakui orang tua dari pasanganmu adalah wakilnya Tuhan.
Amin. Yang ketiga, jangan lama-lama saudara. Karena kalau bicara pasangan ini terlalu banyak rahasia saudara. Nanti saudara pikirnya jodoh semua saudara. Terus ayat yang ke-21. Kejadian 2 ayat yang ke-21. Tadi yang pertama ya, harus tahu butuh ditolong dan menolong. Laki-laki egonya direndahin. Supaya kamu tahu kita juga lemah. Kita butuh ditolong. Yang perempuan, jangan terlalu hari ini mau hidup nyaman dalam dirimu saja. Kamu diciptakan Tuhan menjadi penolong. Berarti kamu diberikan kekuatan yang lebih daripada laki-laki sebenarnya. Namun terkadang mungkin perasaan membuat kamu lemah. Namun ketika seorang laki-laki yang menjadi seorang yang besar, kan ada wanita yang besar di baliknya juga. Saudara bisa lihat, mau Bill Clinton, mau siapapun saudara, kita bicara yang paling parah lah. Ada seorang di Amerika, beberapa presiden, dia punya istri banyak semua. Betul kan? Namun dia bisa berhasil itu, ini bukan saya bicara istri banyak saudara ya. Kita cuma bicara contoh yang paling ekstrim supaya kita mengerti bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan yang kuat. Kenapa? Ada satu presiden istrinya banyak. Namun istri yang pertama itu adalah istri yang paling setia kepadanya dia. Yang mendukung dia menjadi besar. Karena masih ada yang kuat. Namun jika seorang laki-laki dia berpisah, akan ada jalan buntu dan jalan buntu, jalan buntu, jalan buntu. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Terus, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Waduh, kalau mau cari doa yang sepadan harus tidur nyenyak katanya saudara. Yang laki-laki mesti tidur nyenyak saudara. Karena tidur nyenyak, saya jelaskan kan. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Perhatikan, yang laki tidur nyenyak, Tuhan ambil daripada laki-laki pilihan manusia tersebut unsurnya rusuk. Terus ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari tangan Tuhan dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Kita belajar sedikit, 5 menit agak panjang untuk poin ini. Ya. Tidur nyenyak bicara seorang ketika tidur, waktu pas zaman perjanjian lama, itu bicara dia mendapat mimpi atau visi. Tangkap ya. Berarti pasangan yang sepadan itu bisa kita temukan dari visi Tuhan. Ketika sudah ada visi Tuhan, kata tidur nyenyak, terus ternyata Tuhan mengambil itu daripada rusuk daripada laki-laki tersebut. Berarti waktu ada visi, berarti engkau harus membuat pilihan dalam hidup. Tangkap ya. Kan visi Tuhan, engkau punya pilihan. Menjalani atau tidak menjalani. Mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi. Mentaati atau tidak mentaati. Karena bicara rusuk itu daripada bagian daripada manusia itu. Sudah ada, betul kan? Berarti bicara otoritas yang dititipkan Tuhan untuk kita, pilihan yang harus kita buat. Setelah itu, visi Tuhan, pilihan kita, terus dari tangan Tuhan dibangun. Berarti visi Tuhan, pilihan kita taruh di tangan Tuhan. Tangkap? Waktu kita taruh di tangan Tuhan, terciptalah pada situ Hawa. Makanya ada lagu kan, Hawa tercipta. Ini bicara apa? Ini luar biasa loh. Berarti pasangan yang sepadan bicara visi Tuhan yang kita pilih untuk lakukan, kita taruh di tangan Tuhan. Biar Tuhan bangun dan dibesarkan di dalam hati Tuhan. Amin. Kalau gitu jodoh di tangan Tuhan atau tangan manusia. Nah itu banyak pendeta bikin kontroversi itu saudara. Kalau saya bilang jodoh itu adalah genggaman tangan Tuhan dan tangan kita bersama-sama. Amin. Karena visi daripada Tuhan, tulang daripada manusia, pilihan kita taruh di tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu akan membangun
pasangan kita seperti hatinya Tuhan. Amin. Ini mukanya berbinar-binar kalau bicara jodoh, saudara. Kalau kita bicara firman yang lain, langsung ngantuk semua ini, saudara. Langsung tulis. Terus yang terakhir. Cepat juga ya, langsung terakhir ya. Kejadian 2 ayat yang ke-23. Seperti visi itu, saudara, bisa dititipkan melalui orang tua kita. Visi itu bisa dititipkan Tuhan dari pendeta kita. Namun visi juga bisa dititipkan dari Tuhan untuk kita sendiri. Ishak dapat Rebeka daripada Abraham. Makanya ini bisa terjadi kenapa? Karena Tuhan yang beri nama Ribkah. Namun ketika Ishak mau ambil sama bujangnya, dia minta restu mamanya dulu. Wah, Alkitab itu luar biasa lah, saudara. Detail. Kita gak usah takut lah. Makanya saudara mau cari the book of life, manual of life, itu firman Allah. Terus ya, Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan diambil dari laki-laki. Berarti laki-laki tetap yang harus melamar. Ya, laki-laki yang propose, saudara. Bukan perempuan yang propose, saudara. Tangkap ya. Kenapa? Karena laki-laki yang harus punya otoritas. Karena jika kamu udah propose, kamu harus menjaga dia seumur hidupnya. Amin. Yang amin yang perempuan ini. Terus, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Proses yang keempat, bagaimana kita mencari pasangan yang sepadan? Atau jangan-jangan jodoh kita sudah dikasih Tuhan sepadan, namun kita gak bisa memandang dia sepadan. Bukan karena Tuhan tidak memberikan, namun karena pandangan kita jelek. Karena firman Tuhan katakan apa? Semakin beriman, kita punya tema bulan ini, dalam pembaharuan budi. Berubahlah pandanganmu, berubahlah akal budimu, supaya kau bisa mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna. Saudara, poin yang keempat, dipersatukan Tuhan harus menjadi satu. Yang keempat, harus menjadi satu. Saya kasih analogi sederhana. Waktu saudara single, saudara setengah lingkaran. Anggap ya. Saudara memutuskan untuk mulai pacaran. Mulai ketemu lingkarannya. Lingkaran itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar tentunya nggak akan cocok. Akan saling makan. Namun ketika saudara hari ini belajar. Oh, Tuhan yang beri nama. Oh, dari visi pilihan saya taruh di tangan Tuhan. Dan biarkan itu ada di hatinya Tuhan. Terus saudara ingat juga. Bahwa hari ini saya tahu. Saya ketika dalam hubungan. Saya juga butuh ditolong. Bukan ego saya yang ditinggikan. Saya juga butuh menolong. Berarti saya harus punya kepedulian. Maka lingkaran itu yang dua keping itu akan menjadi ukuran yang sama dan akan menyatu. Waktu menyatu ini masih proses. Sebelum pernikahan. Waktu sudah pernikahan, terbentuklah dua setengah lingkaran itu menjadi satu cincin. Cincin ini yang mempersatukan. Namun cincin ini waktu dalam pernikahan tetap harus ada pertumbuhan. Di mana cincin ini harus terus dijaga. Dan bukan semakin kecil. Namun dia harus semakin besar. Memberikan ruang. Supaya lebih banyak ruang untuk berkarya untuk Tuhan. Amin. Poin yang terakhir. Bagaimana menemukan pasangan yang sepadan. Harus menjadi satu. Kenapa saudara? Karena hari ini secara kita gak sadar, dunia ini gak suka bersatu. Dunia ini suka perceraian. Betul, saudara mau bukti? Saya buktikan kan. Dulu waktu zaman papa mama saya, itu ada film. Ada apa? Choi Yun Fat apa? Jackie Chan ya apa? Yang film lama itu. Forever apa? Apa? Forever Love itu loh, yang dia apa? Yang Jackie Chan sama salah satu dewa itu. Perempuan. Kalau film lama itu bicara satu cinta sejati. Tapi coba sekarang.
perselingkuhan, perceraian, layangan putus, the word of merit. Kutunggu perceraianmu. Wush. Wah, ini kacau semua, saudara. Coba saudara perhatikan. Sekarang film yang Forever Love itu kayak Titanic, saudara, udah gak laku. Betul gak? Yang laku yang perceraian, saudara kan? Kayak apa, layangan putus. Semua orang langsung viral. Yang gak nonton jadi nonton. Loh, kenapa seperti itu? Karena dunia cenderung memisahkan. Firman Tuhan katakan apa? Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia akan mencerai-beraikan. Ketika engkau mau mempersatukan, harus libatkan Tuhan. Karena dunia akan cenderung memisahkan. Karena dunia bicara kasih yang dingin. Dunia bicara ego masing-masing. Yang mau, aku mau menang ini, kamu menang ini. Bukan bicara mengalah. Namanya kalau kita mau menjalani pasangan yang sepadan itu, saudara, pertumbuhan yang utama apa sih? Grow in acceptance. Pertumbuhan dalam penerimaan. Saya ini sudah menikah, sudah punya anak. Saya punya pacaran itu dari LDR, saudara. Saya pernah LDR itu beda waktu 10 jam. Namun bisa bertahan sampai hari ini saya merenungkan apa yang berubah. Saya dan pasangan saya cuma satu. Waktu kami renungkan. Bicara penerimaan. Kenapa? Waktu menjadi satu berarti Singgi berkurang Singgi yang lama. Bergabung menjadi Singgi dan Jessica. Tangkap ya. Kalau engkau memutuskan itu bersatu nanti. Itu bicara menerima. Mengurangi dirimu yang lama. Menerima satu kesatuan. Coba kita lihat firman Tuhan dulu deh. Matius 19 ayat yang ke-6 sampai ke-7. 2 menit lagi selesai, saudara. Matius 19 ayat 6 sampai ke-7. Ini kalau bicara pasangan cepat sekali rasanya, saudara ya. Gak bisa habis ya, saudara ya. Matius 19 ayat yang ke-6. 19 ayat yang ke-6. Oke. Demikian mereka bukan lagi dua menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat yang ke-7. Langsung ke Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Langsung aja. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Yesus berdoa bagi para murid. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kamu yang percaya kepada Tuhan, berarti kamu semua dan termasuk saya. Oke? Kepadaku oleh mereka, oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti harus bersatu itu kita harus sadar. Sebelum kita bersatu dengan pasangan kita, kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita harus bersatu rukun di dalam keluarga kita. Bersatu menjaga kerukunan di dalam pelayanan kita. Karena doa daripada Tuhan, aku, Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan berdoa supaya para murid bersatu. Itu doa Tuhan. Jadi jika hari ini engkau mempertahankan persatuan, engkau mengabulkan apa yang menjadi doa Tuhan. Amin. Mari kita saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau berdoa. Firman Tuhan yang sederhana. Kita belajar bagaimana kita memiliki pasangan yang sepadan. Harus tahu bahwa kita ini butuh ditolong dan menolong. Harus Tuhan yang beri nama. Bukan kita yang memberi nama. Minta visi sama Tuhan. Engkau melakukan pilihanmu. Dan serahkan kepada Tuhan. Dan taruh di dalam hatinya Tuhan. Karena jodoh bicara genggaman tanganmu dan tangan Tuhan bersama-sama. Dan yang terakhir, harus menjadi satu. Sebelum engkau bersatu dengan pasanganmu,
hari ini belajar menjaga persatuan dengan Tuhan. Kalau engkau bisa menjaga persatuan dengan Tuhan, engkau bisa menjaga persatuan di sekitarmu. Karena engkau mewujudkan doa daripada Tuhan. Jika hari ini ada pada engkau yang hubungannya masih jauh dengan Tuhan, mari ambil waktu sejenak kita berdoa. Supaya kita lebih bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersatu dengan Engkau Tuhan. Jangan dulu melihat pasanganmu. Jangan dulu meminta pasangan. Namun bagaimana engkau meminta mau bersatu dengan Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Mari ambil waktu berdoa. Tuhan, sebab kami mencari pasangan yang sepadan, kami mau hari ini membentuk hati kami supaya kami bisa bersatu dengan Tuhan dan Roh Allah bisa masuk dalam setiap hidup kami. Karena kami mau mewujudkan doa bagaimana Bapa dengan Yesus adalah satu. Kami juga harus bersatu dengan Yesus melalui kehidupan, karakter dan pemikiran kami. Biarlah Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Nyanyikan dengan hatimu sebagai kerinduan hatimu dan hatiku pada sore hari ini. Menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Bersekutu dengan. Mari katakan dari hatimu. Nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu ya Tuhan tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sama-sama jemaat Tuhan. Biarkan jemaat Tuhan saja yang menyanyikan. Biar musik. Sungguh indah.
Mari ambil waktu sejenak kita sembah Dia sama-sama pada sore hari ini. Mari kita sembah Dia. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena kamu rindu hatimu untuk bertemu Tuhan terlebih dahulu. Karena kamu rindu, saya mau bersatu dengan Tuhan. Saya mau punya kasih yang mula-mula. Sebelum saya sibuk mencari pasangan, mencari pekerjaan, saya rindu saya bersatu dengan Tuhan. Supaya kiranya hari ini setiap kita punya kasih yang mula-mula, ada kegerakan di mana kami tidak mencari persatuan, namun kami membuat persatuan bersama Tuhan. Glory Jesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Mari sembah Dia, angkat syukurmu pada sore hari ini. Ambil waktu sejenak kita sembah dan doa. Glory, syukur. Oh, we worship you, Jesus, in this place. Jesus, we worship you. Not for a minute I will be forsaken. Not for a minute, Jesus. Not for a minute, Jesus. Worship you. Glory, hallelujah. Glory, syukur. Glory, hallelujah, hallelujah. Not for a minute, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Somebody else. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Bangkitkan api kami Tuhan. Bangkitkan semangat kami. Bangkitkan kasih dalam hidup kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Sebelum kita menutup kebaktian ini, mari coba engkau ambil waktu sejenak berdoa. Jika ada hari ini, daripada engkau yang hubungannya jauh daripada Tuhan, cobalah berdoa. Tuhan, saya mau engkau tinggal di dalamku, dan saya di dalam engkau, supaya kami bisa bersatu. Sebelum kami mencari yang sepadan, kami harus menyiapkan menjadi yang sepadan. Tuhan, biar engkau balut setiap hati yang terluka. Engkau menyirami setiap hati yang kering. Engkau menyegarkan hati yang berat. Engkau meringankan hati yang penuh dengan beban. Supaya hari ini kami bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam hati kami, menjadi satu dengan kami. Mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biar Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menegur dan mengingatkan kami, supaya setiap kami diingatkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih sungguh dan lebih bersatu dengan firman dan dengan pribadi-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai pada semua jemaatnya. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan daripada umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarnya Tuhan membalas kebaikan dan kerahan hati mereka. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari engkau dekapkan tangan-Mu di dada.
Karena menerima berkat adalah hal yang mudah, namun menjaga hati kita untuk tetap bersatu dengan firman, bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan visi Tuhan, bersatu dengan perintah Tuhan, tidaklah mudah. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.